Hari ini saya mempresentasikan tentang tugas saya dari Design for Social. Pagi semua, perkenalkan nama saya Daryl Handoyo. Hari ini saya mempresentasikan tentang tugas saya dari Design for Social Innovation. Downnya dulu ya. Jadi penduduk miskin di Indonesia itu mencapai 27 juta yang memiliki penghasilan di bawah 1,25 US dollar per harinya. Nah, dampak dari kemiskinan itu timbul di perkotaan besar adalah pemukiman kumuh. Jadi pemukiman kumuh itu apa sih sebenarnya? Itu bakal dibalas di next slide-nya. Jadi masih banyak banget daerah-daerah kawasan kumuh di Indonesia. Contohnya di Jakarta Utara. Kalau di Jakarta ini, Jakarta Utara sebesar 39%, di Barat sebesar 28%, di Jakarta Selatan sebanyak 19% pemukiman kumuh, di Jakarta Timur sebesar 12% pemukiman kumuh. Jadi ini adalah statistik provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi. Contohnya ini di Papua, dia memiliki paling banyak angka kemiskinan ya, yaitu 28,5%. Di keduanya Papua Barat, ketiga NTT, Maluku, terus Gorontalo. Ini datanya based on Maret 2016. Seperti yang tadi saya bilang, pemukiman kumuh itu apa sih sebenarnya? Jadi, pemukiman kumuh itu adalah daerah yang sifatnya itu kumuh, tidak beraturan yang terdapat di kota maupun pedesaan. Umumnya, ini dihuni oleh penduduk-penduduk yang penghasilannya rendah, rakyat miskin, yang pendidikannya juga rendah, yang jorok. Terus bangunannya itu bangunan gubuk, semi permanen, seperti yang ada di gambar, itu rumahnya kayak biasanya terbuat dari kayu yang kayak gampang hancur, gampang digusur, seperti itu. Terus sanitasinya tuh jorok dan tidak sehat. Terus fasilitas publiknya sangat tidak memadai. Contohnya seperti klinik-klinik, kesehatan-kesehatan gitu, itu nggak memadai. Terus jalannya juga rusak, seperti itu. Nah, tadi kan ngomongin pemukiman kumuh. Kalau misalnya nggak kumuh itu gimana sih kategori yang layak? Jadi kategori yang layak sebagai tempat buat penduduk itu adalah bangunannya tuh gedung. Maksudnya apa sih? Jadi bangunannya tuh concrete, kayak terbuat dari semen dan tidak mudah hancur, kuat. Terus ada jalan lingkungan supaya transportasi bisa berjalan di sana dengan aman dan juga tidak mengganggu masyarakat di sana. Terus adanya juga penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah yang biasanya di pemukiman kumuh itu tidak ada, yang kotor semua dibuang ke sungai atau ke danau di sana. Pengelolaan persampahan juga nggak dibakar, tapi ada penampungannya, dan juga ada pengamanan-pengamanan seperti pengamanan kebakaran. Kalau misalnya ada kebakaran, ada yang bisa ngebantu mereka. Nah, ini adalah statistik kemiskinan pedesaan di Indonesia. Dari 2006 sampai 2016, itu sebenarnya menurun ya, dari 21,8% menjadi 14%. Kalau di perkotaan juga turun, dari 13,5% menjadi 7,8%. Kenapa sih pemukiman kumuh itu bisa terjadi? Kenapa sih bisa ada orang miskin? Nah, sebenarnya ini terjadi karena ada kelompok urbanisasi. Nah, urbanisasi itu apa sih? Urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, dari desa ke kota. Nah, jadi karena pemerintah tidak mampu menyediakan pemukiman baru yang layak, jadi ada nih pemukiman kumuh karena um, um, lapangan pekerjaan yang nggak cukup buat mereka untuk bekerja dan tempat tinggal yang layak, otomatis mereka harus hidup seadanya, hidup di pemukiman kumuh karena memang mereka mampunya itu. Padahal mereka pindah dari desa ke kota pun itu untuk mencari hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya memang seperti itu di Indonesia. Ruang terbuka hijau semakin berkurang karena otomatis lapangan yang tadinya buat penghijauan jadi tempat tinggal mereka sekarang, which is membuat pencemaran lingkungan dan lain-lain. Nah, juga ke problem saya itu ada pemukiman kumuh. Kalau ada pemukiman kumuh itu problemnya adanya penambahan kriminalitas. Kenapa? Karena mereka miskin, nggak punya duit, nggak punya uang untuk hidup sehari-hari. Mereka terpaksa untuk melakukan kejahatan seperti mencuri dan lain-lain. Bisa juga karena mereka sangat
udah barbar ya, gitu bisa ada pemerkosaan, kayak kriminal pencopet, lain-lain lah. Nah, jadi orang-orang tuh kan takut tinggal sana. Terus kayak pemerintah tuh dianggap nggak peduli sama kita-kita yang kayak menengah ke atas itu karena, "Oh mereka kasihan banget ya, kayak nggak bisa tinggal di tempat yang layak," malah kita nyalain pemerintah. Padahal bukan salah pemerintah, tapi malah itu sebenarnya gara-gara mereka yang banyak banget pindah ke kota yang pemerintah nggak bisa menampung, lapangan pekerjaan yang nggak cukup, makanya itu bisa terjadi. Nah, yang paling bahaya itu problems-nya adalah mereka kalau misalnya sampai kayak parah banget, bisa tinggal contohnya di rel kereta, di pinggir rel kereta maksudnya, di kolong jembatan, itu kan sangat mengganggu ya dan nggak aman banget. Jadi itu sebenarnya masalah yang paling besar kayak kalau misalnya ini terjadi. Nah, sebenarnya ini seperti yang tadi saya udah bilang, pemerintah itu karena keterlambatan pemerintah dalam menanggapi urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, jadi makanya banyak pengangguran, makanya ada tumbuhnya pemukiman kumuh. Terus ada juga nih yang saya udah bahas, perilaku menyimpang dari masyarakat miskin seperti yang bertentangan dengan sosial, budaya, dan tradisi. Seperti contohnya mereka yang tinggal di sana mana mikirin sih kayak mau bikin KTP, atau mereka juga nggak peduli sama fasilitas umum karena mereka sendiri kayak mostly nggak bayar pajak dan mereka kayak malah iri sama orang di perkotaan dan juga kriminal-kriminal lainnya. Nah, jadi ini ada video yang menjelaskan kayak di Jakarta itu ada penyimpangan yang sangat besar yang sampai dijelaskan kalau misalnya penduduk Jakarta itu seperti Bangladesh dan Singapura secara sekaligus. Nah, ini kalian bisa tonton sendiri, linknya ada di bawah deskripsi, ntar saya taruh. Dan ini saya bahas summary-nya aja. Ke informasi lain, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut Nah, video summary-nya nih. Jadi suasana di Jakarta seperti di Singapura dan Bangladesh itu sangat bertolak belakang. Ya, seperti saya bilang tadi. Urbanisasi itu adalah penyebab masalah yang tidak bisa diatasi pemerintah. Pemerintah mau jadi upaya dari pemerintah sendiri itu mereka mau menjalani Jakarta Community Action Plan ya, tanpa adanya gusuran untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ini adalah upaya-upaya pemerintah, mereka cara mengatasinya gimana. Jadi, seperti yang pemerintah sudah lakukan pada 2018 kemarin saat Anies terpilih, mereka berencana untuk membangun rumah susun, subsidi dari pemerintah seperti DP 0% dari Anies. Terus mereka mau melakukan penyuluhan untuk kayak apa sih, disadvantage-nya tinggal di pemukiman kumuh, agar mereka bisa sadar dan peka kayak bahayanya tinggal di sana tuh gimana. Terus program perbaikan kampung. Nah, yang ini adalah program supaya mereka-mereka yang udah pindah urbanisasi dari desa ke kota itu mau mmm, pindah dari desa ke kota supaya balik ke desa mereka. Balik desa mereka kayak seperti diperbaiki fasilitas-fasilitasnya dan juga agar mereka tidak, memenuhi kota lah ini. Meningkatkan lapangan kerja di desanya supaya mereka nggak perlu ke kota untuk kayak meningkatkan ekonomi mereka. Nah, jadi kesimpulannya, jadi cara mengatasi pemukiman kumuh itu ada program perbaikan kampung. Itu ditujukan untuk memperbaiki kesehatan lingkungan dan lapangan pekerjaan di sana ya, sarana lingkungan di kampung sana. Terus ada program uji coba peremajaan lingkungan kumuh. Itu seperti renovasi-renovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya lebih layak lah tinggal di sana. Ini referensi-referensi yang telah saya ambil.